Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bil khuluqil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita merupakan kewajiban setiap muslim, yang mana kita harus senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, baik dikala kita mendapatkan kesusahan ataupun kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan. Sejatinya seorang mukmin ada kebahagiaan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, seorang mukmin sejatinya sedang melakukan amalan ketika dia sedang melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat Allah, atau justru dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu merupakan kerugian yang paling besar yang dialami oleh seorang mukmin tersebut, oleh seorang muslim tersebut. Maka dari itu kita harus senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, supaya kita menjadi mukmin muslim yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah harapan kita sebagai mukmin yang sejati. Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Syuaib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah, fa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya, dan ini tidak didapati pada diri seseorang kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra, jika orang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, dia akan bersyukur atas apa yang diterimanya, dan itu lebih baik baginya. Fa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah, dan apabila dia mendapatkan kesusahan, dia seorang mukmin tersebut juga bersabar atas apa yang menimpa dirinya, dan itu jauh lebih baik ketika mukmin tersebut bersabar atas kesusahan yang diterimanya. Rawahu Muslim. Menakjubkan seorang mukmin, bagaimana kita katakan menakjubkan? Sebagaimana Imam Al-Munawi berkata dalam Fathul Qabir, keadaan seorang mukmin semuanya baik, dan hal ini tidak dialami kecuali pada diri seorang mukmin. Seperti itu, baik itu kepada orang kafir ataupun orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ataupun orang kafir, ketika dia mendapatkan kesenangan, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia merasa bahwa dirinya lah telah bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kesenangan tersebut. Berbeda dengan setiap mukmin yang sejati, ketika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka hakikatnya itu adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang mukmin akan merasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang mukmin mendapatkan kesusahan,
ataupun musibah atau ujian yang dia alami, maka orang mukmin akan senantiasa bersabar atas apa yang telah menimpanya. Orang kafir ataupun orang munafik justru sebaliknya, ketika dia ditimpa kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, atau bahkan kesusahan dalam hidupnya, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, jika kita mendapati sesuatu yang menyenangkan, baik itu kita lihat ataupun kita rasakan, agar kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu pula ketika kita mendapati hal yang tidak menyenangkan, mendapati hal musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa keluarga kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, yang mana dengan ucapan tersebut itu bagian daripada bersabar kita atas apa yang telah menimpa kita. Karena sejatinya baik kesenangan ataupun kesusahan yang kita terima, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa mensikapinya dengan baik? Apakah kita ikhlas dan ridho atas apa yang telah Allah berikan pada kita, atau justru sebaliknya, justru dengan kebahagiaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan kesenangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang kafir sejatinya ketika dia mendapatkan kesenangan, dia akan lupa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada makna yang bisa kita ambil dari hadis yang saya bacakan tadi. Aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.